Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa addi sayyi'at al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Jamaah subuh Masjid Al-Manar rahimahullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada pagi ini kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi nikmat besar, berupa kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, sekaligus juga menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Ya, tentunya mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan ini dapat memperkokoh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga shalawat serta salam Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang tak ada nabi sudahnya. Begitulah mudah-mudahan shalawat serta salam Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada orang-orang yang masih setia menjalankan risalahnya sampai kiamat tiba nantinya. Jamaah subuh Masjid Al-Manar rahimahullah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang surah Al-Mulk, atau bisa juga disebut surat Tabar, bisa juga disebut surah Al-Waqiah, bisa juga disebut surat Al-Munjiah, bisa juga disebut surah Al-Mujadalah. Tapi yang terkenal, masyhur, surah ini disebut surah Al-Mulk atau Tabar. Di kajian yang lalu telah kita kaji bersama tentang keutamaannya, serta surah ini banyaknya 3 ayat, diturunkan di Mekah, karena itu disebut surah Makkiyah. Nah, kita sekarang akan melanjutkan kajian kepada surah ini mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Tabaraka, Maha suci, Maha agung, alladzi biyadihi, di tangannya Allah Subhanahu wa taala, al-mulk, kekuasaan, kerajaan. Wa huwa, dari Allah itu, wa huwa dari Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu, qadir, maha berkuasa. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi informasi kepada kita bahwa Allah memuji dirinya sendiri.
yang maha mulia dan maha agung. At-ta'lim wal irsyad, sebagai pengajaran dan petunjuk bahwa kita sebagai hamba-Nya Allah yang senantiasa kita bergantung kepada rahmat, nikmat dan hidayahnya, maka kita layak bahkan wajib untuk mensucikan Allah dan mengagungkan Allah. Dan insya Allah kita termasuk di dalamnya, karena kita minal musallin, termasuk orang-orang yang sholat. Dan dalam sholat juga kita jaga subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Dan ayat ini juga Allah memberitahu kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala al-mutasarrif, yang mengatur fi jami'il makhluqat bima yasha, pada semua makhluknya, baik yang ada di langit di bumi, antara keduanya, bima yasha, dengan apa yang Allah kehendaki. Semua apa yang ada di langit dan bumi dan yang terjadi dan yang akan terjadi, itu semuanya Allah yang menghendaki. Oleh karena itulah kalau kita butuh Allah, apa yang kita inginkan, minta kepada Allah. Karena Allah yang al-mutasarrif, yang mengatur. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita sangat sempurna kekuasaan. Wa annahu at-tamul qudrah ala kulli asya'. Jadi Allah itu sempurna kekuasaannya atas segala sesuatu itu. Allah ciptakan langit, di langit ada bulan, ada bintang, masya Allah. Semakin indah langit itu, semakin nampak kekuasaannya Allah. Allah ciptakan bumi, di bumi ada tumbuh-tumbuhan beraneka ragam, semuanya untuk manusia, untuk dimanfaatkan kepada manusia, untuk dimanfaatkan oleh manusia sebagai khalifahnya. Ini semakin nampak bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna kekuasaannya. La ya'jizuhu syai'un, tak ada seorang pun yang bisa memperlemah Allah. Berdua ya tasarrufu fi mulki kaifa yurid. Bahkan Allah yang mengatur alam ini sesuai dengan kehendaknya, apa yang Dia inginkan. Baik itu min i'zazin wa idlal, memuliakan seorang atau menghinakan seorang. Kalau Allah sudah memuliakan seseorang, tidak ada seorang pun jutaan manusia, biliaran manusia untuk mengagungkannya. Kalau Allah sudah mengagungkan, tidak ada siapapun untuk menghinakannya. Tapi begitu pula kalau Allah sudah menghinakannya, tidak ada orang yang bisa memuliakannya. Wa raf'in wa wad'in, dan juga Allah mengangkat derajat seorang, dan juga Allah yang merendahkan derajat seorang. Mutlak sempurna kekuasaannya Allah itu. Dan kekuasaannya Allah tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah yang memberi nikmat dan juga Allah yang memberi siksa. Tentunya Allah memberi nikmat kepada orang yang Allah cintai, menghendaki, dan Allah memberi adab siksa kepada orang yang Allah benci. Karena tentunya dia tidak melakukan petunjuk-petunjuknya yang ada dalam Al-Quran dan sunnahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan juga Allah yang memberi wa'id wa man'i. Allah yang memberi rezeki, Allah yang menahan rezeki. Nah,
mensucikan Allah dan mengagungkan Allah. Biar Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Biar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Biar Allah Subhanahu wa taala mengasihi kita. Biar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada hamba-hambanya yang soleh, yang dimana kesolehan itu adalah merupakan dambaan kita semuanya. Karena orang soleh senantiasa didoakan oleh orang soleh ketika kita membaca tasyahud awal atau tasyahud akhir, senantiasa kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jamaah subuh masjid terkenal rahimahullah. Ayat ini menunjukkan kepada 3 perkara. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tadullul ayatu ala umuri salasa. Jadi ayat ini menunjukkan pada 3 hal. Anna Allah Ta'ala ta'azama an kulli ma siwahu minal makhluqat. Ini yang pertama. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya dari selainnya, dari makhluk-makhluknya. Jadi yang agung, yang maha agung itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah hamba-Nya. Oleh karena itu kita jangan sombong, sok, merasa paling-paling. Nah, ini hendaknya dihindari. Terus yang kedua, ayat ini memberikan petunjuk wa annahul maliku al-mutasarrif fis samawati wal ardh fid dunya wal akhirah. Bahwa Allah itu adalah raja yang mengatur apa yang ada di beberapa langit dan bumi, di dunia dan di akhirat. Allah sangat sempurna kekuasaannya. Allah mengatur apa yang ada di beberapa langit, bumi, di dunia dan juga di akhirat. Maliki yaumiddin. Yang menguasai, yang merajai di hari kiamat. Terus yang ketiga, wa huwa shahibul qudrah at-tamma was-sultan al-mutlaq ala kulli syai'. Jadi Allah itu pemilik kekuasaan yang sempurna dan memiliki wewenang yang mutlak atas segala sesuatu. Oleh karena itulah terhadap ketetapan Allah, keputusan Allah, jangan sampai kita menentangnya. Jangan kita sampai membangkangnya. Karena akan rugi. Karena kita ini hamba Allah yang lemah, banyak kekurangannya. Oleh karena itu Allah harus jadikan al-marja, tempat bersandar, tempat bergantung. Allahus Samad, Allah tempat meminta dan bergantung. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita ini angkuh. Utamanya menentang hukum-hukum Allah, menentang Al-Quran, menentang sunnahnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang kedua menampakkan kekuasaannya dengan Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Ayat ini Allah menampakkan kekuasaannya dan ilmunya yang sangat sempurna. Berupa apa itu? Allah memberikan kepada kita Alladzi, zat yang khalaqa, telah menciptakan dia Allah al-mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Kita tahu tidak ada manusia yang bisa mematikan dan menghidupkan. Dokter sekalipun
tidak bisa mematikan dan menghidupkan. Buktinya dokter kalau ada orang sakit sampai orang tidak tertolong meninggal, ini berarti dia tidak punya kekuasaan. Kalau dia bisa mengobati dan sembuh, dan itu tentunya atas kehendak Allah, seizin Allah. Karena Allah itu penyembuh, bukan yang lain. Nah, jangan suruh masjid al-Manar. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-maut wal hayat, kematian dan kehidupan? Kok ada mati ada hidup? Liyab dua. Li untuk dia Allah itu menguji kepada kamu. Jadi mati dan hidup ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau orang diuji, tentunya ada yang sukses dan tidak sukses. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Nah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lulus dalam menghadapi kehidupan dan kematian. Orang yang nanti sukses itu ketika nanti meninggal ditanya oleh malaikat, "Ma'rufah, siapa?" Dijawab, "Benar Allah." "Waman nabi juga, siapa nabi?" Dijawab dengan benar, "Nabi saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Siapa saudara?" "Waman ikhwanuka, siapa saudaramu?" Dijawab dengan benar bahwa saudara kita adalah saudara saya adalah kaum muslim mukmin. Nah, ini kematian yang sukses, kehidupan yang sangat sukses. Mulai tidur dan tidur lagi, dia senantiasa bersama dengan hukum Allah dan sunnahnya. Ini kehidupan yang sukses. Nah, kalau menurut umum orang sukses itu kalau sudah punya apa? Mobil apa yang miliaran. Ini pandangan umum ya. Tapi bagi seorang mukmin tidak demikian. Mukmin yang saya itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang mukmin. Siapa orang mukmin itu? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Yang dalam salatnya ketika mereka melaksanakan salat itu khusyuk. Apa khusyuk itu? Khusyuk itu kalau terjemah secara mufradat, secara arti itu adalah tunduk, hina, khusyuk. Kalau menurut syariat yang dikatakan dia yakin bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya. Orang kalau sudah yakin akan bertemu dengan Tuhannya, insya Allah seberat apapun dia akan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh karena itulah sholat itu disebut tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Karena dia yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Dan kata Nabi Muhammad SAW, masuk surga itu sudah nikmat. Tapi ada nikmat yang lebih besar daripada apa? Bertemu dengan Allah. Kita sekarang kan menyembah, kita tidak tahu. Hanya Nabi beritahu Allah dan Rasulullah beritahu Allah punya tangan, Allah bisa berbicara. Tapi kan tangannya Allah tidak. Allah setiap malam, pertengahan malam turun ke bumi. Kita yakin itu karena Nabi yang menyampaikannya. Tapi apa turunnya seperti raja turun dari tinggalannya ke rakyatnya? Tidak, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Nah, jamaah subuh kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid Al-Manar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji
Ayyukum ahsanu amala. Ayyukum di mana di antara kalian itu ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Ahsanu amala ini kalau menurut tafsir Al-Munir yang dikarangan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau ini sudah wafat kira-kira 4 tahun yang lalu. Karena beliau ini sangat duanya, salah satu fikih yang fenomenal dan sangat bagus menurut saya adalah al-fiqh al-Islami. Wajib ya, sekitar 5 jilid, ini bagus. Beliau ulama Syafi'iyah, cuman dalam kitabnya itu menyampaikan beberapa pendapat ulama-ulama lain. Kadang-kadang juga beliau itu sedikit menyebar, sedikit keluar dari mazhabnya sendiri. Iya, Masya Allah, beliau ini sangat pintar. Bahkan menurut beberapa ahli tafsir ini Al-Munir ini adalah merupakan tafsir terbaik di abad ini. Ini banyaknya 18 jilid. Alhamdulillah saya punya. Masya Allah, memang ya kalau dikaji dari awal nggak cepat-cepat nih, karena ini ada balawahnya, ada al-mufradatnya, ada i'rabnya, ada qiraatnya. Nah, kita yang penting saja, ya, langsung pada pokok tafsirannya saja. Beliau ini 3 kali ke Indonesia. Jamaah suruh Masjid Al-Manar rahimahullah. Yang disebut dengan ahsanu amala itu atwa, akhlas. Orang yang beramal itu ada disebut atwa, orang yang paling taat dan paling ikhlas. Di ayyukum ahsanu amala ini dia buahkan ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling taat dan paling ikhlas? Karena memang ibadah itu, amalan apapun, ibadah apapun akan diterima oleh Allah. Kunci utamanya yang pertama adalah ikhlas. Sholat kalau tidak ikhlas tidak ada apa-apa, maka diancam oleh Allah. Wailul lil musholli, celaka bagi orang yang sholat. Kenapa orang sholat kok oleh Allah diancam dengan al-wail, kecelakaan? Wail ini ada yang mengartikan kecelakaan, ada yang mengartikan neraka wail. Karena mereka sholat sahur, lalai, begitu Allahu Akbar, pikiran langsung ingat ke sawah bagi petani, bagi pegawai ingat ke kantornya, bagi penjaga toko ingat tokonya. Tidak meresapi apa yang dia baca Allahu Akbar. Kita yang kecil, kita yang hina, yang besar Allah. Wah, ini ya salah satu tanda-tanda khusyukan itu. Kalau menurut kitab namanya Taudhibul Ahkam, syarat apa namanya bulu maram, itu ada 7 indikasi khusyuk dalam salat. Salah satu di antaranya adalah merenungi apa yang dia baca. Jadi kalau tidak direnungi, ya tadi begitu Allahu Akbar, ingat kemana-mana. Oleh karena itu kalau kita sholat itu jangan ada yang rame-rame, karena kita ini bukan, saya dengan jenengan ini bukan orang yang hebat, masih lemah kita ini. Kalau para sahabat ketika sholat ada dipanah oleh orang, tidak terasa, subhanallah. Kalau panas sudah menancap di tubuhnya. Karena apa? Saking komunikasinya dengan Allah instan. Kan baca Quran itu kan berkomunikasi dengan Allah. Oleh karena itu kalau baca Quran harus tetap ramanya dijaga, upayakan punya wudu, walaupun ada sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa. Ya, kita lebih bagus pakai wudu, ya, menghadap kiblat. Caranya
muatannya, isinya ini. Kalau kertasnya sama. Insya Allah ya. Kalau bawa, saya senang kalau bawa Quran itu seperti pondok-pondok tradisional itu. Akan di apa? Karena al-hurmah ya, menghormati itu bagian ini akan menuju pada ketaatan. Coba kalau punya anak hormat panjenengan, insya Allah taat. Kayak mana di panjenengan di kota tak hormat di panjenengan sudah di kota. Serobot awak boleh, serobot enggak boleh. Tapi kalau hormat, dipimpin, diabi, insya Allah, oh masya Allah, senang mereka. Jamaah suruh, nanti insya Allah kita bicara tentang khusyuk dalam salat versi kitab Tauhid saran daripada bulu. Wahwa dari Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita bahwa Allah Ta'ala itu mujidul maut wal hayat, yang mengadakan kematian dan kehidupan. Dan Allah menentukannya kehidupan dan kematian itu minal azal, sejak azal, zaman azal. Zaman azal itu maksudnya zaman sebelum kita ada. Ini hebatnya Allah ya. Kalau kita berpikir kita ansia ya, enggak nutut akal kita. Tapi karena kita percaya Allah itu Qadir, Alim, Sami, Basir, ya kita yakin bahwa apa yang ada di langit dan bumi ini sudah ada catatannya di sana. Termasuk kita ini, hidupnya kapan, matinya kapan, dalam kehidupan itu kaya atau miskin sudah ada. Cuman alhamdulillah tidak diberitahu oleh Allah. Kalau diberitahu oleh Aziz kamu miskin, mau tidak kerja saja. Orang sudah kapannya miskin, tidak bisa. Oleh karena itu dalam Islam ada ikhtiar itu tadi, ada upaya-upaya untuk melakukan asbab, kausal, apa itu kalau bahasa kausalitas. Soalnya ini kan tak tamat SD, membahas kausal antara ini sebab akibat. Itu harus dilalui. Itu sunnatullah kalau menurut Muslim yang baik menyebutnya sunnatullah. Aturan Allah terhadap makhluknya. Kalau ingin kenyang, makan. Kalau ingin tidak haus, minum. Itu sunnatullah yang begitu. Jangan belajar sudah tawakkal kepada Allah saja. Tidak mau makan. Kalau Allah menghendaki saya kenyang, ya kenyang. Tidak bisa. Harus ikuti aturannya. Aturan Allah. Sekarang berapa menit? 5. Hah? Kurang? 4 menit lagi. Masya Allah. Asik kan? Ya, mudah-mudahan. Jadi Allah yang menentukan kehidupan dan kematiannya dari sejak azal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menampakkan kuasanya menjadikan manusia itu berakal. Coba bayangkan manusia ini kalau nggak berakal, Allah. Sehingga dikatakan oleh Allah apa itu? Kalau tidak lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya akal, punya hati tapi tidak digunakan hatinya. Lahum a'yun dan seterusnya itu ya. Itu dikatakan awal, mereka sesat. Balhum awal, bahkan manusia yang tidak menggunakan akal pikirannya, pandangannya dengan baik, pendengarannya dengan baik, itu lebih sesat daripada binatang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kepada manusia itu kepada orang-orang yang berakal itu apa? Ya untuk mereka bisa merespon taklif, yudriku ma'al taklif wa yaqumu, agar manusia bisa merespon taklif, beban-beban yang oleh Allah dibebankan kepadanya itu bisa merespon dan bisa melaksanakannya. Kan kita ini kewajiban kita ini banyak. Dengan kewajiban dengan waktu yang diberikan ini
lebih banyak kewajibannya. Oleh karena itu harus pandai-pandai mana yang terwajib, mana yang terwajib. Dan sekian kewajiban. Seperti dengan saya ini kan kewajiban sebagai suami. Ini kewajiban kan banyak. Dalam satu waktu yang sama harus sama-sama menuntut menunaikan kewajiban. Maka pilih mana yang paling wajib. Itu harus pandai-pandai begitu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberi akal itu agar manusia itu bisa memilih mana yang terbaik. Fayujazihim ala dzalik. Maka setelah itu Allah akan memberi balasan terhadap aktivitas manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan yang di dalamnya mengandung ujian. Jadi diyujazihim Allah untuk memberi balasan, dibalas oleh Allah. Jadi tidak sia-sia apa yang kita lakukan di bumi. Kalau baik oleh Allah akan diberi kebaikan berupa surganya. Kalau lebih banyak kejelekan maka Allah akan memberi balasan dengan nerakanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahlul jannah. Amin. Ini bersama para nabi, para syuhada, sholihin, al-muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa annal mauta amrun wujudiyyun, bahwa kematian itu adalah urusan yang nyata, tidak perlu diragukan. Mati itu sesuatu yang pasti. Oleh karena itu jangan takut mati. Lewati saja kehidupan ini dengan petunjuk-petunjuk Allah. Tidak usah takut mati. Kenapa? Kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, cuma problemnya sekarang karena kematian sesuatu yang pasti, kan di balik kematiannya akan ada kehidupan lagi. Nah ini sebelum mati tentunya persiapkan sahurnya, bekalnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya Allah. Berkotungi bersama, mempersiapkan sahur, tazawwadu, mempersiapkan bekal kamu dalam hidup. Fa inna khairaz zadi, sesungguhnya sebaik-baik sahur bekal at-taqwa. Diberikan di Nabi Abu, ittaqillah aitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu ada. Jangan hanya takut kepada Allah di masjid, di pasar, tidak takut kepada Allah. Di pasar suka bohong, di pasar suka nipu. Takutlah aitsuma. Takutlah kamu di mana saja kamu berada. Di jalan, ketika di jalan takut kepada Allah, ketika di rumah takut kepada Allah. Wa'albi sayyi'ah hasanah, ikuti kejelekan dengan kebaikan. Karena kita ini pastinya tidak bisa lepas daripada keburukan dan kejelekan. Tapi Allah yang Maha Rahman Rahim melalui Rasulnya memberi petunjuk, ikuti kejelekan dengan kebaikan. Kenapa demikian? Kata Allah, tampulah. Kebaikannya akan menghapus kejelekan. Kan kata ghafar itu menutup, salah. Jadi para ulama dalam hal ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan menghapus dan membekas kalau sudah Allah ampuni. Ada yang dikata sebagai menutupi. Jadi katakanlah umpamanya biasanya kejelekannya setengah senti, terus kebaikannya 1 senti, maka tertutupi kejelekan. Karena kebaikannya di atas keburukan. Di adbi sayyi'at al-hasan tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlak
akhlaknya, berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kenapa? Kata Rasulullah, kebanyakan penghuni surga itu adalah orang-orang yang berkualitas akhlaknya. Berakhlak kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran, kepada Nabi-Nya, kepada orang tua, kepada lingkungan, bahkan juga harus berakhlak kepada binatang. Islam itu Masya Allah. Saya punya buku namanya Minhajul Muslim. Di situ ada pembicaraan tentang akhlak. Bagaimana berakhlak dengan orang kafir. Kalau dulu saya masih kecil, katanya, kata teman-teman, termasuk saya dulu masih kecil. Oh, malah mereka itu orang kafir, malah keluarganya malah entah apa juga, haram. Ternyata dalam dirinya ada akhlak yang harus diperlakukan dengan orang kafir. Bahkan kalau ada orang kafir di tetangga kita yang agamanya tidak sama dengan kita, kalau sakit jenuh, ya apa-apa. Kalau dia butuh, kalau dia kasih bantuan, itu boleh. Itu termasuk akhlak baik. Senyum dengan mereka, itu boleh asalkan mereka itu kafir dini ya. Kafir yang tidak ada perjanjian seperti di Indonesia ini kan kafir sudah dipakai oleh negara untuk saling menghormati. Ya, kalau kafir harbi, tidak boleh disentuh, harus dipepet terus itu. Kalau kafir harbi, tapi kalau kafir dini itu harus senyum. Lebih-lebih sama-sama muslimnya. Kalau sama orang kafir senyum satu kali, kepada orang muslim ya 3 kali 4 kali. Kenapa? Ruhama baiklah. Asyidda adalah itu. Asyidda itu artinya keras, bukan keras dalam artian fisik. Ya. Prinsip menghadapi orang kafir itu harus kuat. Seperti hari Natalan. Ya, mereka nonton silakan, memang apa? Keyakinannya, ibadah mereka itu jangan diganggu, tidak boleh diganggu. Tapi kita tidak boleh pas ikut dengan mereka. Itu yang tidak boleh. Itu namanya bukan toleransi, tapi itu saja itu ya. Jadi inilah ya. Ini hampir habis ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kematian itu adalah merupakan sesuatu yang nyata? Dia makhluk, karena dia itu makhluk. Wal mautu inqita'u ta'alluqir ruhi bil badan wa mufaraqatiha. Jadi yang disebut kematian itu adalah terpisahnya roh dari badan. Itu yang disebut kematian. Wal hayat ta'alluqur ruh bil badan wa ittisaluhu. Sementara kehidupan adalah tersambungnya roh dengan badan, masih melekatnya roh dengan badan. Itulah kehidupan. Tentunya kalau bicara roh ini Masya Allah, ada kitab namanya Al-Ruh yang dikarang oleh seorang ulama besar, itu Masya Allah dilibat. Ya, tapi harus telaten. Nah, jamaah subuh, jamaah Masjid Al-Manar rahimahumullah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman alladzi halaqal mauta wal hayat. Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, Inna Allah adalla bani Adam bil maut wa ja'ala dunya darul hayat thumma darul maut wa ja'ala al-akhirah darul jazaa thumma darul baqaa. Inna Allah subhanahu Allah itu adalla menjinakkan Allah bani Adam kepada anak itu Adam itu bil maut dengan kematian. Kalau sekarang kita ini kan gagah-gagah ya. Apalagi yang punya watak kesombongan, kalau badannya atletis ini saya. Tapi kalau sudah mati, apa? Kakinya mau dijual, tidak ada yang beli. Ya, hina dengan kematian. Allah menghinakan dengan kematian. Terus wajah dunia, dan Allah menjadikan dunia ini adalah dari rumah kehidupan.
Wajah akhirat, Allah menjadikan akhirat rumah apa jasa balasan dan rumah kelanjutan. Di akhirat itu rumah pembalasan. Ganjar kalau baik ganjar baik, kalau buruk diganjar buruk. Terus di akhirat itu lanjut, tak seperti kita hidup. Nah, kaum muslimin muslimat rahimahullah, mudah-mudahan ini memberikan tambahan keimanan, kekokohan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada tambahan tadi, bilang tadi penting untuk saya sampaikan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata mati daripada al-hayy? Alladzi khalaqal mauta wal hayat, baru al-hayy. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata al-maut daripada al-hayat? Nah, di sini menurut kita tafsir ini di annahu aqwa da'iyan ila amal. Karena kematian itu lebih kokoh, lebih kuat mengajak untuk berbuat, bekerja. Coba bandingkan dia bagi dokter menjaga paling seminggu kita orang mun panjenengan saja dia orang seminggu apa kira-kira apa panjenengan perlu punya panjenengan yang bagi masjid bagi pondok bagi kewarisan belum tentu tanahnya bisa hadir gede lalang jadi perlu saat semalam naik masjid memperoleh zaman dia jadi dari kita al-maut ini rahasia ekor pengarang tafsir al-Munir. Karena Allah menyebutkan kata al-maut juga itu karena al-maut itu lebih dahsyat mengajak orang untuk berbuat, beramal. Tapi yang jelas kematian pasti datang. Kapan? Allah ada. Bisa besok, bisa nanti, bahkan bisa bermenit lagi. Jadi pertama pun ada di dua nanti kasih ampun berkepala. Nah, mereka si ibarat matahari ini pun asal. Tapi tidak juga belum tentu ada yang kita mas nih. Saya senang kepada Omar. Mas Mujib 40. Kita kerja. Tapi belum tentu. Tapi kalau berada Omar gitu. Nomor lagi berapa? Nabi berapa? di Sukaruja. Di Sukaruja, putranya di Sukaruja. Masya Allah. Kita terus orang berdepan sekolah mengambil res dari Allah Subhanahu wa taala, mengambil dari sahabat dari berbeda. Nyara kita kepada Allah. Allahumma shalli